Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan apa artinya manajemen waktu dan keorganisasian. Sebelum kita menjelaskan apa itu keorganisasian, saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Manajemen waktu kita yang dimaksud di situ adalah kita mempunyai keputusan untuk melakukan satu hal. Di situ sangat dibutuhkan dari beberapa menit hingga beberapa tahun. Maka dari itu, hal khusus dalam sebuah perencanaan adalah manajemen waktu. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Karakteristik manajemen waktu yang sukses. 1. Evaluasi. Luangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Tentukan apa saja yang ingin dicapai, kemudian tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Kedua, yaitu rencana dan prioritas. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari atau membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, eliminasi pencurian waktu. Hapus gangguan-gangguan yang mengganggu produktivitas keseharian kamu. Jadwalkan beberapa waktu untuk menjawab email, membalas panggilan telepon atau SMS kecuali jika ada panggilan darurat terjadi. Keempat, delegasi. Jika ada proyek yang besar, delegasikan tugas kepada bawahan atau rekan kerja. Hal ini memungkinkan rekan kerja atau bawahan kamu mempelajari keterampilan baru. Yang kelima adalah katakan tidak. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Yang keenam adalah rehat. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Konsumsi juga makanan-makanan yang sehat dan hindari junk food yang bisa menyebabkan lesu dan kurang fokus. Dampak manajemen waktu yang buruk, salah satunya penundaan. Yang kedua, kurang tidur. Ketiga, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan kurang berolahraga. Yang keempat, kurang berenergi. Yang kelima, tidak tepat waktu. Yang keenam, terburu-buru. Yang ketujuh, disorganisasi. Yang kedelapan, waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Yang kesembilan, multitasking. Adapun manfaat manajemen waktu antara lain, yang pertama, manajemen waktu membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Yang kedua, manajemen waktu membuat seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir. Yang ketiga, manajemen waktu meningkatkan moral seseorang dengan menjadi lebih percaya diri. Yang keempat, manajemen waktu bisa mengurangi kadar stres dan kecemasan. Sekian video dari manajemen waktu, dan akan saya lanjut dengan video penjelasan tentang keorganisasian. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu keorganisasian. Keorganisasian adalah sekumpulan orang-orang yang bergabung dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi sendiri ini adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Atau organisasi merupakan setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun organisasi sendiri yaitu struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan organisasi tersebut antara lain: 1. Untuk mengatasi terbatasnya kemandirian, kemampuan, serta sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, tempat untuk mencapai tujuan dengan efisien serta selektif karena dilakukan secara bersama-sama. Ketiga, tempat dalam mendapatkan pembagian kerja dan jabatan. Keempat, tempat untuk mencari keuntungan dan pendapatan bersama-sama. Kelima, tempat untuk mengelola lingkungan secara bersama-sama. Keenam, tempat untuk mendapatkan penghargaan. Ketujuh, tempat mendapatkan pengawasan dan kekuasaan. Kedelapan, tempat untuk
menambah pergaulan serta memanfaatkan adanya waktu luang. Adapun manfaat organisasi antara lain: 1. Dapat tercapainya sebuah tujuan. 2. Melatih mental untuk berbicara di publik. 3. Mudah dalam memecahkan masalah. 4. Melatih leadership. 5. Memperluas pergaulan. 6. Ajang pembelajaran kerja yang sesungguhnya. 7. Membentuk karakteristik seseorang. 8. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan. 9. Kuat dalam menghadapi tekanan. Dan yang terakhir, mampu mengatur waktu dengan sangat baik. Kenapa saya menjelaskan manajemen waktu terlebih dahulu? Karena kalau kita sudah bisa memanage waktu kita dan mengatur jadwal-jadwal yang kita prioritaskan terlebih dahulu, kita dapat melaksanakan keorganisasian dengan lancar. Sekian video penjelasan dan pemaparan tentang manajemen waktu dan keorganisasian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.